mungkin aku coba share screen ya. Oh, ini belum bisa share screen. Kalau yang jadi host. Oke. Oh, udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah ya. Oke. Nah, suaranya kecil. Halo, tes. Kecil ya suaranya? Iya, Kak. Agak kecil. Halo, cek, cek. Iya, ya. Sebentar. Waduh, not responding. Suaraku masih kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Sebentar. Tiba-tiba not responding. Nggak tahu nih sekarang suka not responding laptopnya. Bentar ya. Udah kelihatan? Halo? Cek, suaranya kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari kelas 1D32 dan 1D34 ya. Yang jadi kelas aku ampu di praktikum untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, di sini sengaja aku tampilin gambar ya, gambar kampus kita. Biar ada motivasi teman-teman supaya bisa bertahan di kampus STS dan bisa lihat gedungnya secara langsung. Amin. Nah, terus semangatnya ini minggu kedua, semangat terus, tetap jaga prokes 5M, dan mari kita mulai KSM DDP untuk kelas 1 D32 dan 34. Kalau nggak aku pegang, suaranya kedengaran nggak? Jadi kecil ya. Dipegang deh. Oke, jadi mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini ada terbagi menjadi 2 fase ya, kayak mata kuliah yang lain. Itu ada sebelum UTS dan setelah UTS. Nah, untuk sebelum UTS itu pertemuannya udah kalian lalui selama 7 pertemuan, di mana ini pembagiannya yang pertama ada konsep dasar dan teknik dasar penulisan algoritma, itu kayak flowchart dan pseudocode ya yang kalian pelajari sebelumnya. Terus juga ada intro atau pendahuluan ya untuk struktur dan konsep dasar bahasa program yang kita pakai di sini, yaitu bahasa Pascal. Terus kemudian baru kita masuk ke tipe data dan operator, lalu input output, dan yang terakhir ada pertemuan 7 itu struktur pemilihan, if then else, dan juga case of. Nah, jadi secara garis besar ya, udah aku rangkum untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman itu ada 2 jenis materi secara garis besar, yaitu yang pertama materinya untuk algoritma, kemudian materi yang kedua itu programnya. Nah, algoritma di sini aku samain ya, sama kayak gimana sih alur berpikir dari suatu pemecahan masalah, dan biasanya dimintanya flowchart. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya di materi algoritma, yaitu tipe kotak yang digunakan. Itu udah bener-bener fasih ya, dimana untuk mulai, terus struktur pemilihan, untuk inputan data, untuk write learn, untuk read maksudnya, untuk read atau write itu gimana bentuknya. Terus kemudian yang kedua itu ada program, yaitu pikirannya. Berarti kita menuliskan pikiran tersebut dalam suatu bahasa, yaitu di mana kita makainya bahasa Pascal. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga untuk program yang kita tulis. Itu ada typo, itu jangan sampai ada typo-typo kayak salah tulis, salah ketik lah kayak pada umumnya. Kemudian untuk deklarasinya juga harus jangan sampai ada yang lupa dideklarasiin. Ketika kita bikin program kan itu ada itunya,
ada badan programnya di mana isinya tuh ada beberapa identifier. Nah, identifier yang muncul itu jangan lupa dideklarasiin di bagian variabel. Kemudian untuk instruksinya juga perlu diperhatiin dan juga tanda-tanda kayak gitu. Oh ya, sebelumnya ini materinya aku dapat dari kelasku dulu ya, yang menurutku isinya itu kayak bener-bener on point aja gitu. Dan gampang dipahami juga PowerPoint-nya. Jadi aku tampilin lagi di sini. Oke. Nah, secara umum ya ada tiga bentuk penyajian algoritma. Yang pertama itu ada struktur bahasa Indonesia, gimana algoritma itu dibahasakan secara bahasa Indonesia yang simpel. Kemudian pseudocode itu biasanya bentuknya lebih sederhana lagi dari bahasa Indonesia. Bentuknya itu banyak singkatan-singkatan kayak gitu. Nah, aku harap teman-teman udah tahu ya bedanya dengan struktur bahasa yang biasa sama struktur algoritma yang ditulis pakai pseudocode. Yang kalau ada singkatan-singkatan kayak gitu, terus istilah-istilahnya udah mulai agak aneh itu udah arah ke pseudocode. Dan jangan lupa nanti mungkin di soalnya itu bakalin tampilin pseudocode atau program ya. Jadi kalian jangan jangan bingung ini pseudocode atau program. Biasanya ada beberapa ciri apa bedanya pseudocode sama suatu program. Dan jelas banget kok kelihatan kalau program itu betul-betul bahasanya bahasa Pascal, kalau pseudocode ini belum mengikut bahasa Pascal. Terus yang terakhir itu algoritma yang paling sering dipakai itu flowchart. Jadi flowchart ini bentuk paling sederhana dari memaparkan suatu alur berpikir. Jadi memang betul-betul alur ya flowchart. Jadi dia betul-betul menunjukkan arah panahnya setelah ini kemana gitu. Jadi betul-betul suatu alur berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk penulisan algoritma ini khususnya untuk penulisan bahasa Indonesia dan pseudocode ya. Jadi ada bagian judul, ada kamus atau deklarasi, kemudian algoritma atau deskripsi. Ini pseudocode biasa. Nah, ini kemudian simbol-simbol yang sering dipakai untuk nulis lambang flowchart. Jadi ada untuk memulai atau selesai namanya terminator, bentuknya kayak gini, rounded bentuknya rounded, ada sikunya ini kayak buletan gitu, setengah lingkaran. Kemudian ada flow-nya, aliran datanya, input output bentuknya jarak jenjang kayak gini. Untuk suatu proses perhitungan, proses apapun itu, operan gitu, bentuknya persegi 4. Kemudian untuk struktur pemilihan atau percabangan itu belah ketupat kayak gini. Ini pemberian nilai awal, kemudian prosedur atau fungsi. Prosedur nih kayaknya masih belum didapatkan di materi ini ya. Terus ini untuk konektor halaman. Maksudnya ketika ada suatu alur yang sama tapi terpisah di halaman itu, lanjutannya tapi juga di halaman yang sama, maka ini pakai yang lingkaran. Tapi kalau lanjutannya itu di halaman yang berbeda, pakainya yang ini. Kemarin Pak Ibnu kemarin bilang kalau UTS-nya kemungkinan itu ISEI. Jadi masih kurang tahu tuh bentuknya ISEI-nya kayak mana. Dan kemungkinan yang kayak gini nih pertanyaan kayak gini mungkin bisa muncul. Kalau bentuk kayak gini untuk apa, terus kayak gitu-gitulah. Kemudian ada struktur bahasa Pascal, itu terbagi jadi 3 bagian utama. Jadi 2 bagian utama ya. Jadi ada judul sama blok program atau badan program. Untuk bloknya itu terbagi jadi bagian deklarasi sama bagian pernyataan. Judul ini jangan lupa ya ditulis di setiap program yang kalian tulis. Kasih aja nama apapun yang masih relate sama isi dari program yang kalian punya. Misalkan ya, hitung mencari hari, program hari kayak gitu-gitu. Apapun lah kalian kasih kode pokoknya yang bisa kalian relate sama isi programnya. Kemudian bagian badan program yang pertama itu deklarasi. Deklarasi kayak var, type, dan lain-lain. Sebelum ada tanda kata begin end itu namanya deklarasi.
Jadi kita mendeklarasikan apa aja yang dibutuhin di dalam program. Kemudian bagian program yang kedua itu ada bagian pernyataan. Nah, pernyataan ini menyatakan program, proses-proses yang akan dilalui oleh variabel-variabel yang kita punya atau identifier yang kita punya. Ini menurutku juga teman-teman udah harus paham betul ya bagian-bagian dari struktur bahasa Pascal sendiri. Oke, nah di sini ada beberapa elemen ya dalam bahasa Pascal, yaitu yang pertama ada simbol-simbol dasar, kemudian reservoir word, identifier, tipe data, tanda operasi, komentar program. Nah, ini reserve word artinya kata-kata yang udah didefinisikan oleh Pascal dan punya maksud tertentu. Jadi reserve word ini tidak bisa digunakan untuk identifier. Identifier itu maksudnya variabel yang kita buat gitu, misalkan nama, kelas, kayak gitu-gitu, yang bakal kita read dalam program kita. Jadi untuk reserve word ini betul-betul yang memang udah ada fungsinya di dalam Pascal dan nggak bisa kita pakai sebagai identifier. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Yang paling sering itu kayak end, div, not, kemudian end, begin, dan lain-lain itu memang betul-betul udah ada di Pascalnya, nggak bisa dipakai sebagai identifier lagi. Nah, ini penjelasan identifiernya. Identifier adalah nama yang diberikan sendiri oleh pengguna untuk konstanta, variabel, label, tipe, prosedur, fungsi. Jadi nama yang betul-betul kita kasih, yang kita pikirin sendiri untuk menamakan sesuatu gitu. Identifier ini didefinisikan secara bebas tapi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Jadi di bahasa Pascal itu penulisan identifiernya itu harus harus sesuai dengan aturan-aturan berikut. Yang pertama, terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan yang pertama harus berupa huruf. Jadi untuk identifier itu karakter pertamanya nggak boleh angka. Jadi kalau angka itu dia nggak bisa, harus huruf dulu. Kemudian huruf besar dan huruf kecil di Pascal itu identifiernya masih nggak peka ya. Ada beberapa case di mana dia peka terhadap huruf besar dan huruf kecil, tapi identifier dia nggak peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Penulisan bagaimanapun bakal tetap dihitung sebagai identifier yang sama. Misalkan nama dengan semua huruf kecil, N-nya kecil, A-nya kecil, M-nya kecil, itu bakal sama dihitungnya sebagai nama yang semuanya huruf kapital. Itu kalau kalian identifikasikan identifier gitu. Terus nggak boleh mengandung spasi. Jadi kalau kalian mau nulis identifier yang ada spasinya, misalkan identifiernya nama kelas, berarti kalian bisa akalin dengan pakai underscore, jadi nama underscore kelas. Tuh. Nah, ini berkaitan sama poin yang ketiga, yaitu tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah. Jadi kecuali garis bawah itu dimaksudkan untuk mengganti tanda spasi yang kita perlukan. Nah, untuk panjangnya bebas, tapi hanya 63 karakter pertama dianggap signifikan. Maksudnya, sebisa mungkin kalian buatlah identifier sesingkat mungkin. Jangan terlalu bertele-tele nama identifiernya. Itu bisa buat program kalian jadi lebih panjang dan juga bikin bacanya jadi bosan gitu. Jadi bingung juga bacanya kalau dia identifiernya panjang-panjang. Jadi saranku kalian identifiernya boleh kasih singkatan aja, tapi di singkatan pertama itu kalian kasih komentar dulu. Nah, untuk tipe data, kita udah masuk ke tipe data. Tipe data yang sederhana itu terbagi jadi dua bagian, ada yang standar dan juga ada yang user define, artinya data yang ditentukan oleh user. Nah, tipe-tipe data standar itu kayak yang biasa kita pakai, integer, real, char, kemudian boolean yang jadi pembahasan di pertemuan-pertemuan yang udah kita lalui selama 7 pertemuan. Sedangkan user define yang kita pakai yaitu enumerated dan subrange. Untuk tipe data lainnya yang masuk dalam tipe data terstruktur seperti array itu bakal dibahas pada pertemuan setelah UTS.
Nah, yang akan aku bahas di sini itu ada enumerated sama subrange yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk enumerated artinya gitu nilai variabelnya itu dituliskan ke dalam suatu daftar. Jadi suatu variabel itu misalkan variabelnya eh, nilainya bulan, maka kita harus jelasin dulu bulannya itu isinya ada apa aja selama 1 tahun. Nah, kita tinggal list aja tuh Januari sampai Desember. Terserah kita mau nulisnya lengkap ataupun singkatan. Yang penting kita sendiri tahu isi dari tipe data bulan itu isinya Januari, Februari sampai Desember. Nah, nilai yang ada di daftar itu dapat direpresentasikan dalam small integer 0 sampai n-1. Maksudnya urutan dalam enumerated ini hitungannya itu 0 sampai n-1. Jadi misal sebanyak 12 bulan, maka angka urutannya itu bakal dihitung dari 0 sampai n-1, yaitu 12-1 sampai 11. Jadi mulainya itu urutannya dari 0 ya, bukan dari 1. Nah, untuk operator-operator yang ada di tipe data enumerated ini, itu ada OR, pred, sama sok. Artinya itu singkatan dari order, kemudian ada predecessor sama suksesor. Untuk order itu kita untuk mengetahui urutan berapa posisi di satu satu apa namanya kalau yang di dalam ini nilainya. Misalkan nilai untuk Februari itu ordernya adalah 1. Kalau kita carikan di programnya itu, maka kalau kita mau cari order Februari, dia bakal muncul 1. Kemudian untuk predecessor atau pred, itu artinya dia mencari apa yang ada di sebelum nilai tersebut. Misalkan kita memasukkan inputan Februari, maka pred dari Februari adalah Januari. Kemudian untuk suksesor artinya dia setelah dari inputan yang kita masukkan, misalkan kita inputan Februari, maka suksesor dari Februari adalah Maret. Itu untuk tipe data enumerated ya. Kemudian ada subrange. Uh, Salah satu tipe data ditentukan oleh user juga, atau user define juga, dan dapat menghindarkan suatu nilai variabel melebihi batas yang kita inginkan atau out of range. Maksudnya kita membatasi nilai dari suatu tipe data kepada nilai yang ingin kita tentukan batasnya. Misalkan nilai suhu kita maunya 0 sampai 100. Nah, gitu kita bisa batasin aja tuh. Nah, misalkan suhu merupakan batasan dari nilai integer 0 sampai 100 gitu. Contohnya kayak yang di sini type identifier titik 2 kemudian lower limit, kemudian untuk apa penyambung yaitu titik 2 dua kali, maksudnya titik 2 kali, kemudian upper limit, limit atasnya sama limit bawahnya di definisin yang kita maunya seberapa sih gitu. Kemudian subrange juga bisa dipakai sebagai subset dari enumerated. Maksudnya apa? Subset itu kan bagian dari. Nah, berarti subrange itu bagian dari enumerated. Jadi dia mau ngambil sebagian dari enumeratednya aja. Misalkan kita punya variabel enumeratednya itu month. Month itu isinya ada Januari sampai Desember. Nah, kita mau mengambil sebagian dari bulan-bulan tersebut untuk dibagi menjadi summer sama winter. Nah, baru kita subrange aja dari yang si month tadi itu summer adalah dari April sampai Agustus, bisa kita tulis kayak sebagai berikut. Summer kemudian sama dengan April titik kemudian Agustus. Sama juga kayak winter, kita tinggal batasin aja maunya sebatas apa si apa si enumeratednya itu sebagiannya bagian dari mana aja sampai mana aja gitu. Nah, ini contohnya dari penggunaan subrange type mark 1 sampai 100. Jadi batasannya itu sampai 1 sampai 100. Kemudian variabel untuk S1 sampai S3 itu tipe datanya mark, untuk totalnya integer. Nah, programnya bakal meminta kita masukkan 3 marks, kemudian readline S1, 2, S3, kemudian ditotalin S1, S2, S3-nya. Baru didapat totalnya berapa.
Nah, udah kita masuk ke program, itu ada di bahasa Pascal itu ada beberapa cara untuk ngebaca ya, untuk ngebaca suatu inputan dan juga untuk menampilkan suatu output. Nah, untuk membaca itu ada dua identifier standar yaitu read sama readline. Nah, teman-teman harus tahu nih bedanya apa bedanya read sama readline. Nah, untuk read itu dia nggak otomatis langsung apa? Nah, kalau dijelaskan di sini identifier standar readline itu berbeda dengan read. Kalau readline itu digunakan untuk memasukkan data per baris. Artinya setelah kita memasukkan suatu inputan, misalkan kita readline A. Nah, ketika selesai kita ngetik untuk inputan A itu, maka akan ganti baris. Maksudnya programnya akan lanjut ke baris selanjutnya. Kalau di outputnya. Kalau read itu tidak ganti baris, dia bakal masih dalam baris yang sama. Untuk mencetak output itu ada identifier write sama writeline. Perbedaannya write sama writeline sama juga. Kalau write itu menampilkan hasil tanpa baris dan tampilan berikutnya akan disambung dalam baris yang sama. Sedangkan kalau writeline itu untuk menampilkan tampilan per baris dan akan ganti baris untuk tampilan berikutnya. Aku harapin kemarin dalam 2 kelas itu aku udah bilang ya apa perbedaannya readline sama write. Semoga teman-teman udah coba ya, coba sendiri apa sih bedanya read sama readline, terus write apa sama readline. Kalau nyoba sendiri itu bakal tahu tuh bedanya apa. Oke, next lanjut. Nah, ini ada beberapa operator-operator aritmatika yang sering dipakai di program Pascal. Itu penjumlahan seperti biasa, tanda plus, kemudian pengurangan tanda minus. Operannya bisa pakai integer real, integer juga real. Perkalian juga bisa pakai bintang. Dia pakai bintang aja. Kemudian jangan lupa dia juga bisa pakai integer sama real dua-duanya. Nah, khusus untuk yang ini, untuk yang tanda bagi slash atau apa namanya ini, dia hanya untuk bilangan real. Dia operannya bisa pakai bilangan apa? Operannya bisa pakai integer sama real, tapi hasilnya itu harus diidentifikasikan sebagai identifier yang bertipe data real. Kemudian untuk div, pembagian untuk bilangan bulat, ada tipe datanya dipakai integer, kemudian hasilnya juga integer. Kemudian mod, sisa bagi, tipe datanya integer, kemudian tipe hasilnya juga integer. Dan ini bisa kalian pakai ya untuk operasi-operasi bilangan-bilangan. Nah, ini untuk penggunaan apa? Biasanya sering dipakai untuk bilogikal di struktur percabangan, if dan else. Jadi ini tanda-tanda yang bisa kalian pakai untuk if else. Dia bisa pakai sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan. Ini seperti biasa ya. Misalkan kalau A-nya 10, B-nya 20, kalau A sama dengan B, dia bakal muncul not true atau false. Kemudian A tidak sama dengan B adalah nilai yang keluar true. Kemudian A lebih dari B itu salah, berarti false. A kurang dari B itu true, terus A lebih besar sama dengan B itu false atau not true. Kemudian A kurang dari sama dengan B is true. Karena A 10, B-nya 20. Aku rasa ini teman-teman juga udah bisa ya. Bisa pakai ini untuk struktur yang if dan else. Nah, ini operator-operator logika. Jadi kalau ada yang memerlukan logika-logika bilogikal kayak gitu dan tipe operannya boolean dua-duanya, tipe operan dan hasilnya juga pasti boolean bakal menghasilkan true atau false. Itu ada 4 ya, ada not, and, or, dan, SOR.
not untuk agregasi, kemudian and untuk konjungsi, kemudian or disjunction, dan sor exclusive disjunction. Nah ini nih bisa kita pakai untuk berpikir di if dan else-nya juga, karena ini kan bakal menghasilkan tipe data true false gitu. Nah kalau if kan perlu hasil yang true atau enggak false. Kalau true dia bakal jalan, kalau false dia nggak bakal jalan if-nya. Nanti kita bakal cari tahu gimana penggunaan ini. Nah, ini juga bisa kalian pakai fungsi-fungsi matematik standar yang disediakan oleh Pascal. Itu ada absolute, ABS, kemudian arctan, radian, cos, cosinus, sin, sinus, kemudian XP maksudnya E pangkat ya, E pangkat gitu. Terus len, kemudian len, round itu pembulatan terdekat, kayak pembulatan seperti mana umumnya. Kemudian square atau kuadrat, kemudian square root itu akar kuadrat, terus trans atau pembulatan ke bawah. Jadi berapapun hasil komanya, dia bakal pembulatannya ke bawah. Walaupun 4,9, misalkan 4,9 bakal dibulatkan ke angka 4. Ini bisa kalian pakai juga untuk operator-operator fungsi matematik dalam Pascal. Nah, ini urutan prioritas ya, urutan prioritas operator di program Pascal. Jadi kayak biasa, kayak matematika biasa, yang paling awal itu pasti yang dikerjakan di dalam kurung. Dan ini urutan-urutannya kalian bisa lihat sendiri. Kayak biasa juga. Terus kali bagi dulu sebelum tambah kurang. If sama mod dulu juga masih lebih dulu daripada tambah kurang kayak gitu. Kalau kalian nggak yakin apa duluan yang dikerjain sama Pascal, bisa kalian buat tanda kurung aja, karena tanda kurung itu pasti dikerjain duluan. Oke, kemudian kita masuk ke operator string. Oh ya, jadi di sini konsepnya itu KSM-nya kita refreshing dulu ya materi-materi yang udah kita pelajarin. Kemudian nanti kalau ada soal-soal yang ingin dibahas, nanti kita kerjain bareng-bareng programnya kayak mana. Sekarang kita refreshing lagi ini untuk operasi atau operator dari string. Nah, yang pertama itu ada concat atau concatenate panjangnya, tapi kalau di Pascal itu disingkat jadi concat. Nah, jadi untuk concat ini dia punya operasi yang sama dengan operator string plus, yaitu artinya dia bakal merangkai beberapa nilai string yang ditunjukkan oleh nilai string 1, S2, dan seterusnya. Jadi dia intinya mau menggabungkan apa yang udah ada di identifier S1 sama S2. Kemudian val itu refer ke value, jadi digunakan untuk mengkonversi suatu nilai string menjadi nilai numerik. Misalkan string kita 1, 2, 3, 4. Nah, dia bakal diubah ke nilai value menjadi 1234. Jadi bacanya udah nggak 1, 2, 3, 4 lagi, tapi jadi suatu nilai atau suatu value 1234. Walaupun S dia merupakan nilai string, tapi harus berisi angka atau tanda plus minus. Bila tidak, berarti salah dan letak kesalahan akan ditunjukkan oleh variabel kode. Jadi bentuk umum dari file itu kayak gini. Buka kurung S.2 string, V, varchode. Maksudnya S itu string yang mana, kemudian V itu nama identifier value-nya. Nah, kalau ada error, dia bakal ada di varchode. Error itu biasanya muncul ketika nilai CS-nya itu nilai CS-nya itu ada mengandung huruf. Kan huruf nggak bisa diganti ke value. Jadi CS itu isinya harus angka semua. Nah, terakhir nilai variabel ini akan 0 bila tidak mengandung kesalahan. Artinya ketika kita semuanya udah angka semua, maka dia nggak bakal ada nilainya. Dia bakal menunjukkan angka 0 karena memang nggak ada errornya gitu. Kemudian selanjutnya ada str atau string, kebalikan dari value. Jadi dia merubah nilai numerik menjadi nilai string.
ditunjukkan oleh pengenal variabel string s. Nilai x dapat berupa nilai numerik integer maupun nilai numerik real. Jadi dia mengubah nilai value yang berupa angka tadi bisa mencoba jadi string. Biasanya kayak gini nih ada case-case tertentu gitu yang membutuhkan input yang udah kita hitung itu ditampilin jadi bentuk string. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Jadi ada concat, file, kemudian string. Concat itu untuk concatenate sama kayak di Excel ya. Concatenate menggabungkan, kemudian file itu untuk value, kemudian str itu untuk string. Ada post, copy, sama length. Ini untuk string juga ya, operasi string. Post itu untuk menunjukkan letak dari suatu nilai string yang ada di dalam nilai string yang lain. Begitu misalkan kita mau ngecek posisi dari huruf Q dalam kata QWERTY itu dalam posisi keberapa, dia bakal nunjukin ke posisi yang keberapa. Kalau dia muncul angkanya 0 berarti misalkan kita mau mencari F dalam QWERTY, dia bakal muncul 0 karena F itu nggak ada di dalam kata QWERTY gitu. Kemudian ada fungsi standar copy, itu dia mau mengambil suatu bagian atau sebagian string dari suatu string dimulai dari posisi i sebanyak n karakter. Misalkan kita mau copy inputan nama tadi, maka kita copy nama dari posisi kedua sebanyak 5 karakter. Jadi kita dapatnya nama yang terpotong dari posisi 2 sampai posisi ke-5. Jadi copy ini juga kemungkinan bakal banyak dipakai untuk program-program. Kemudian ada fungsi standar length, itu untuk mengetahui seberapa panjang suatu string gitu. Dan ini juga kemarin udah beberapa kali latihan ya, teman-teman juga udah coba, jadi harapannya udah bisa menggunakannya dengan baik. Karena di sini juga udah ada bentuk umumnya. Oke. Mungkin kita masuk ke yang fungsi yang agak pusing ya. Kan pusing sih, mungkin udah mulai mikir banyak untuk membuat programnya. Sebelum masuk ke struktur pemilihan, itu teman-teman ada yang ingin ditanyain nggak terkait yang tadi-tadi? Karena yang tadi-tadi itu merupakan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat program. Jadi ini kita udah punya bahan-bahannya nih. Udah punya tipe datanya, udah megang operator-operatornya, udah megang fungsi aritmatiknya, udah megang urutan prioritasnya, kemudian fungsi stringnya juga kita udah pegang. Nah, bahan-bahan itu baru kita bisa racik untuk jadi suatu program yang bisa memecahkan masalah. Nah, untuk sekarang, untuk bahan-bahan tersebut, teman-teman udah itu belum ada yang ingin ditanyain nggak? Gimana? Iya teman-teman, kalau ada punya pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, pertanyaannya khususnya untuk bahan-bahan ini dulu. Jangan sampai nanti bahan-bahannya belum dipegang nih. Kalau bahan-bahannya belum dipegang, apa yang mau dibuat kan? Kak ada pertanyaan di kolom chat. Ya, silahkan. Contoh penggunaan on-off peak konektor bagaimana ya Kak? Contoh penggunaannya yang tadi. Yang ini ya. Ya, Nah, ini nih biasanya kalau kita kehabisan kertas. Jadi kalau misalkan kita disuruh buat apa namanya? Disuruh buat flowchart. Nah, jadi kalau kita disuruh buat flowchart, terus kita udah asik-asik nih bikin flowchartnya, tiba-tiba udah sampai di ujung halaman aja.
Nah, kita bisa lanjut, kita bisa potong flowchart kita dengan tambahin tanda B ini yang kayak gini ke halaman berikutnya. Ntar, coba aku cari ya contohnya. Hmm, nggak nemu nih guys. Tapi intinya kayak gitu ya. Misalkan kita punya ini nih, punya flowchart kita mulai, terus apa? Ini misalkan kertas kita proses, tiba-tiba udah sampai di ujung halaman yang kita punya halaman baru yang kosong. Nah, ini kan off page connector halaman lain. Jadi kita bisa sambung pakai tanda yang itu sini. Misalkan kita kasih tanda apa gitu, terus kita tinggal sambung lagi di sini deh. Nah, berarti nanti dia sambungan dari sini akan nyambung ke sini ke halaman yang baru. Kalau konektor itu di halaman yang sama, berarti dia bakal kayak gini. Flowchart mulai, terus dia ke sini, ternyata di sini mentok. Nah, bisa lanjut ke sini. Ini contoh aja ya, jangan dibuat kayak gini ya. Contoh misalnya dia putusnya di sini nih. Nah, dalam satu halaman yang sama bakal bisa lanjut di sini dengan tanda yang bulatan ini. Kayak gitu. Jadi secara kasarnya gitu. Aku ada timbul pertanyaan sih Kak. Boleh? Ya, boleh-boleh. Eh, Misalkan di bawah apa bagan itu ada percabangan Kak. Apakah dua kita taruhin dia lambang off pay konektornya atau hanya satu aja? Percabangan Ya ada dua gitu. kayak gini. Terus satunya ke sini, satunya ke sini. Terus Ya. dua-duanya nggak muat nih. Boleh kalian kasih tambah dua-duanya off page gitu. Oh ya. Nah, terus kita kasih kode di sini A, di sini B. Nah, baru lanjutnya ke mana gitu. Karena ini satu, ini dua gitu. Baru lanjut ke halaman berikutnya, kalian kasih kode aja. Satu atau dua gitu. Intinya ini buat nyambungin aja gitu. Biar biar nyambung masih programnya. Kalau kita udah kehabisan page. Mungkin kepada penanya, apakah puas dengan jawabannya atau ada tambahan mungkin? Siapa nih yang bertanya? Oh, oke. Lanjut ya pertanyaan kedua Kak. Eh, Contoh penggunaan Boolean itu dalam program Pascal itu gimana ya Kak? Oke. Jadi ini mungkin yang nggak kalian sadari ya. Sebenarnya apa? Penggunaan boolean itu sudah sering kalian lihat sebenarnya. Cuma kalian ada yang nggak sadar ternyata itu tuh boolean. Nih, begini nih untuk boolean. Jadi di sini tuh sebenarnya ada boolean. Nih. Nah, terus kemudian
Cek yang aku lingkarin ini. Tes. Halo? Nggak suka tenggelam nih suaranya. Cek. Udah kedengaran belum? Udah kedengaran, Kak. Oke. Nah, ini nih yang biasa sering kita nggak sadarin. Bahwa ini nih sebenarnya tipe data boolean gitu. Cuma jarang nggak di deskripsi, nggak dideklarasiin. Misalkan A lebih dari 0. Nah, ini kan bakal menghasilkan tipe data boolean nggak sih? Tipe datanya bakal true atau false kan hasilnya. Misalkan A-nya itu adalah minus 1, maka minus 1 lebih dari 0, maka dia akan menghasilkan false. Sebenarnya di sini nih bakal muncul boolean false gitu. If false then gitu. Kemudian if k lebih dari 4, kalau kita misalkan k-nya 5 bakal true, maka if true, nah kita dapat k-nya 5 ya. Maka di sini true, and kalau di sini k-nya di 2 sama dengan 4. Ketika k-nya dibagi 2 sama dengan 4, misalkan ini berarti 5 di 2 sama dengan 4, salah berarti. True and salah berarti false, maksudnya true and false bakal menghasilkan false. Maka di sini bakal false gitu. Read. Nah, kayak gini-gini nih namanya boolean. Jadi penggunaan boolean tuh kebanyakan bakal di yang ada di if dan else gini. Ini namanya boolean kok. Mana or. Kayak gitu. Gimana? Udah sadar belum kalau itu boolean sebenarnya? Gimana kepada penanya? Apakah puas dengan jawabannya? Oke, lanjut Kak. Yang terakhir ini pertanyaannya lebih explore sepertinya. Iya. Lebih teknis ya, bukan ke materi. Ini dia nanyanya, apakah distis itu hanya fungsi yang diajarkan di modul saja boleh digunakan? Semisal kita lebih memilih menggunakan fungsi into str dibandingkan str, apakah boleh Kak? Nah, itu apa namanya? Karena dasar-dasar pemrograman ini, langsung jawab ya. Karena dasar-dasar pemrograman ini sifatnya eksploratif ya. Jadi, teman-teman silahkan mengeksplor fungsi-fungsi di luar sana selama dia masih merupakan bahasa Pascal. Selama dia masih bahasa Pascal, boleh kalian gunain apa aja itu fungsinya. Yang penting, yang penting apa? Yang penting programnya berjalan dengan baik. Gitu. Jadi boleh-boleh aja sih kalian pakai yang di luar modul. Silahkan. Ada lagi nih. Oke, aku bacain aja ya. Mau minta ajarin alur berpikir dari soal yang terdapat perulangan while do atau for next. Oh, untuk while do sama for next kan itu setelah UTS ya. Programnya. Tapi untuk apa namanya? Untuk ininya algoritmanya kayaknya udah itu sih, udah dimunculin sih. Sebentar coba aku cari PPT dulu. Oke. Apa udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah ya.
Nah, sebenarnya di sini di dasar-dasar pemrograman khususnya di Pascal ini ada tiga struktur utama ya yang sering digunakan, yang pasti digunakan ya. Struktur runtunan, kemudian ada struktur pemilihan sama struktur perulangan. Kalau runtunan itu kayak biasa, dia alurnya cuma maju aja tanpa ada syarat-syarat apapun. Jadi kayak flowchartnya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja itu runtunan. Kemudian kalau ada mulai bercabang-cabang, itu strukturnya namanya struktur pemilihan. Jadi kayak gini. Kalau dia misalkan if syarat then, berarti dia hanya untuk satu kondisi aja, kondisi if itu dengan syarat itu. Kalau dia betul, maka dia akan menjalankan sesuatu ini. Kalau dia salah, ya udah dia skip, skip aja gitu. Ini yang betul pemilihan yang paling sederhana. Jadi dia misalkan harus dijawab satu, baru dia mau mengerjain instruksi ini. Kalau dia selain satu, misalkan jawabannya dua, maka dia nggak mau ngerjain, maka dia bakal salah. Lanjut ke struktur selanjutnya atau proses selanjutnya. Nah ini kalau dia ada else-nya nih, maka ada instruksi yang lain nih. Kalau dia satu bakal ngerjain instruksi A, kalau dia jawabannya selain satu, maka dia bakal ngerjain instruksi B. Kalau salah satu instruksi ini udah dikerjain, itu baik instruksi A ataupun instruksi B-nya yang dikerjain, maka dia akan lanjut ke uh, proses selanjutnya. Ini struktur pemilihan yang sederhana juga, kayak gini. Nih contohnya, buat algoritma untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nih, di sini ada mulai, kemudian masukkan bilangan bulat, bentuknya kayak gini, kemudian operasinya bilangan bulat dibagi dua dengan operasi sisa bagi, maksudnya pakai mod. Kemudian apakah modnya itu sama dengan sama dengan 0? Kalau dia iya maka genap, kalau iya enggak maka ganjil kayak gini. Ini instruksinya nih. Kalau salah satu ini udah muncul, baru kita bisa selesaikan. Ini juga nih, menonton film. Tadi pertanyaannya yang Waldo ya. Tapi sekalian aja sih ya ini pemilihannya. Pemilihan juga kayak gini-gini nih. Ya tidak. True false. Nah ini juga nih. Nah baru kita masuk ke pertanyaannya tadi. Jadi pertanyaannya itu ada dari soal yang terdapat perulangan while do atau for next. Nah, struktur perulangan sendiri itu digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang, di mana instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika selama dia kondisinya itu masih terpenuhi, maka akan dilakukan terus-menerus. Nah, untuk yang pertama, untuk jawaban itu pertanyaan tadi, itu ada for next. For counter sama dengan awal, to akhir instruksi, kemudian next. Maksudnya uh, for counter sama dengan awal itu artinya apa ya? Dia kita cek dulu contohnya. Kalau nggak ada contoh ini bisa jelasin deh. Jadi dia ini paling sederhana for next ini. Jadi kita dari awal itu menentukan ya. Menentukan seberapa banyak perulangan itu akan diulang. Mau seberapa banyak sih ngulangnya. Dia misalkan mau ulang 100 kali, maka dia bakal diinstruksikan pakai for next saja langsung. Ulangnya 100 kali gitu. Misalkan
for i sama dengan 1 to 100 gitu, baru next, baru kerjain instruksinya. Kemudian untuk while do bentuknya kayak gini, kita ingat aja dulu bentuknya ya. Jadi kalau for itu dia pakai inisiasi nilai awal persegi 6. Kemudian kalau kondisinya masih dalam angka 1 sampai 100, maka instruksinya tetap jalan terus. Kalau udah lebih dari 100, yaitu 101, maka dia akan keluar exit ke sini. Salah. Itu for next. Jadi dia udah diinisiasi dari awal ngulangnya mau berapa kali. Kemudian ada while do, while titik-titik kondisinya itu maka do, maka akan melakukan instruksi-instruksi kemudian. Setelah itu baru end while. Maksudnya misalkan kondisinya apakah i-nya masih kurang dari 5. Kalau masih i-nya masih 4, maka benar, maka tetap instruksi. Kemudian i-nya ditambah 1, lanjut lagi masih 4 tambah 1, 5. Maka kalau kondisinya itu batasnya adalah kurang dari 5, maka kalau 5 dia bakal exit, salah. Karena kurang dari 5 kan 4 tuh. Maka batasnya cuma sampai 4. Kalau sampai 4 dia masih tetap jalanin, kalau udah lewat dari 4 dia bakal exit atau salah. Kalau repeat until itu sebaliknya. Jadi dikerjain dulu instruksi-instruksinya, repeat until, maka baru until. Until kan artinya sampai. Diulang sampai kondisi ini terpenuhi baru dia salah. Tapi kalau dia salah, dia masih melakukan instruksinya untuk yang terakhir kalinya. Baru dia ketika benar kondisinya baru dia exit. Until maksudnya misalkan until i ditambah 5 sama dengan 6. Apa ya? Pokoknya syaratnya yang ini apa menunjukkan exit code-nya. Jadi kalau masih memenuhi dia jalan, tapi kalau dia memenuhi ini maka dia bakal keluar. Itu bedanya while do sama repeat until. Jadi kalau while do itu kondisinya dicek dulu, kalau dia benar baru dijalanin, kalau repeat until dia programnya dijalanin dulu baru dicek kondisinya apakah dia until-nya udah sampai belum. Kan dia repeat until. Maka dia udah sampai apa belum gitu. Mungkin KSM-nya kita sampai 17 berapa gitu ya. 17.15 aja deh. Ini ada yang nanya nih KSM-nya sampai jam berapa. 17.15 ya, karena kita mau persiapan berbuka juga. Mungkin teman-teman ada yang persiapan berbuka. Nah ini tadi ya untuk for. Jadi dia i 1 sampai 100, maka dia ngulangnya cuma 1 sampai 100 aja gitu. Jadi kalau kita mau cetak, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi 1 sampai 100 kali, maka dia pakai for next aja gitu. Kayak gini. Gitu. Itu ya untuk while do for next. Gimana? Mungkin kita lanjut lagi ya ke PPT yang struktur pemilihan. Oke. Tadi di sini udah disinggung sedikit ya terkait kondisi struktur pemilihan. Karena di sini kalau struktur pemilihan itu sebelum UTS sudah sampai programnya kan ya. Jadi ada if then, kemudian if then else, kemudian ada case of. Oke. Jadi di statement if dan tanpa bagian else diusahakan dengan bagian akhir pada berikut. Kalau dia ini true false, maka kalau dia kondisinya true ini, kalau false-nya ini, kemudian kalau dia nggak ada else-nya, maka true-nya aja, false-nya akan mulus-mulus aja lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau dia kondisinya salah itu nggak ada yang dikerjain gitu, yang tanpa else-nya. Jadi intinya else itu
untuk mencakup apa yang tidak ada di cakupan kondisi awal if itu. Kalau aturannya kayak gini ya, if kondisinya tadi itu yang tadi pertanyaan boolean tadi. Nah sebenarnya di ini nih sebenarnya tipe data boolean ya, true false true false true false. If true then statement 1, else artinya if false ya, ketika salah maka statement 2 dijalankan. If age under 18, sorry this under age gitu. Nah kalau ini nggak ada else-nya, terus kalau kita tambahin else bisa else, kemudian you are apa gitu, kamu dibolehkan diizinkan gitu. You are allowed to sini gitu. Kalau dua kasus ini ada else-nya ya. If kemudian ini else kemudian dan seterusnya. Oke, sebelum ke soal kita tambahin dulu yang ke itu ke case of ya. Oke, dasar bawah 7 konsep case. Untuk masalah dengan dua kasus lebih, struktur case dapat menyederhanakan if dan else yang bertingkat-tingkat sebagaimana yang kita biasa lihat sebelumnya. Nah, bentuk umumnya kayak gini. Seperti yang udah kalian lihat, kayak bentuk list gitu ya, case of itu. Jadi ada listnya. Terus kalau apa syaratnya, dia bakal muncul statement apa gitu. Nah, bila tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka kita bisa pakai ada else-nya gitu. Maka statement-statement di luar jangkauan kita bisa pakai kita cukup dalam else-nya. Jadi case of ini juga bisa pakai else. Contoh 1, buatlah algoritma yang membaca sebuah angka bulat yang nilainya terletak 1 sampai 4. Lalu menuliskan kopirasi keluaran angka tersebut dalam kata-kata. Misalkan angka 1, maka 1, angka 2, maka 2, dan seterusnya. Nah, jika angkanya dimasukkan 1 sampai 4, selain 1 sampai 4, maka tulisan pesan bahwa angka yang dimasukkan salah. Jadi dari sini kita udah bisa ngecek ya, kita bisa pakai kalau kasus kayak gini lebih baik pakai case of daripada if dan else. Sebenarnya dua-duanya bisa. Cuma kalau kasusnya udah betul-betul mutlak, kayak 1 harus keluar 1, 2 keluar 2, 3 keluar 3, 4 keluar 4, itu kalian bisa pakai case of langsung biar lebih sederhana penulisannya. Ini kayak gini. Kalau if dan else kan jadi bingung nih. If angka 1 then, kemudian read 1, kemudian else-nya artinya selain 1, maka cek apakah dia 2. Ternyata bukan 2, cek lagi apakah dia 3. Ternyata bukan 3, cek lagi apakah dia 4. Ternyata 4. Ternyata bukan 4 juga, berarti else baru muncul ke else-nya, yaitu angka yang dimasukkan salah. Nah, kalau kita pakai case of, dia penulisannya langsung sederhana kayak gini. Dia bisa langsung kalau dia 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kalau udah ketemu salah satu dari sini, maka dia nggak akan ngecek yang lainnya. Misalkan A-nya udah betul-betul 2 nih, A-nya sama dengan 2, maka A1, A2, A1, A3, A4-nya nggak bakal dicek lagi. Karena dia udah ketemu A sama dengan 2. Secara umum gitu ya case of-nya. Jadi kalau di kesimpulan pertemuan ini ada yang menarik dari ini. Nah, berbeda dengan statement if yang digunakan untuk memilih dari dua kondisi yang berbeda berdasarkan ekspresi boolean yang tadi dibilang, yang if true false tadi. Statement case digunakan untuk memilih jika terdapat lebih dari dua kondisi yang masing-masing memerlukan penanganan yang berbeda. Artinya kayak tadi, kalau 1 dia ditangani dengan 1, kemudian kalau 2 dia ditangani dengan 2, dan seterusnya. Variabel yang terlibat dalam statement case harus bersifat ordinal. Jadi variabelnya itu harus ada urutan gitu. Hal ini berbeda dengan statement if yang menjadi pokok perhatian. Nah, di sini perlu digarisbawahi. Yang menjadi pokok perhatian dalam pemilihan adalah menentukan skema yang cocok untuk sebuah masalah yang ditemui berdasarkan analisis kondisi yang telah dilakukan.
Artinya kita harus pandai-pandai kita lah yang memilih skema yang cocok untuk sebuah masalah itu. Jadi untuk struktur pemilihan ini yang disediakan tadi ada if, kemudian ada if then else, kemudian ada case of. Ya itu kita pandai-pandai kita milihnya itu sebenarnya kalau tiga-tiganya bisa, ya kita pilih yang mana paling cocok. Nah di sini PPT-nya banyak contoh ya. Contoh semua. Kalau nggak salah kemarin ada ngeliat ini. Konsep pemilihan, predikat. Ini banyak contoh kalian bisa kerjain ya. Kalau mau, ini pada mau nggak PPT-nya nih? Ini PPT untuk tahun kami dulu nih dari Bu Aisyah. Terus kemarin di latihan ini yang wujud cair kemarin. Kemudian kayaknya kalau nggak salah ada program yang bingung kemarin ya. Nah ini program jam yang baru setelah ditambah 1 detik. Ini program jam tambah 1 detik. Tipe jam record, kemudian variabelnya j jam, kemudian begin. Nah kayak gini nih pakai if, kemudian dicek apakah dia kurang dari 60. Kalau dia enggak, berarti dia oke kan ya, nggak ada masalah ketika ditambah 1 detik. Kemudian else, berarti kalau ditambah 1 maka dia lebih dari sama dengan 60. Misalkan dia 60 else-nya, maka detiknya jadi 0. Kemudian menitnya dicek apakah menitnya berubah atau enggak. Kalau menitnya berubah jadi lebih dari 60, maka bikin lagi nih tuh, dan seterusnya kayak gini programnya. Kemarin waktu contoh waktu di tugas ya, kayak ada penugasan yang ini tuh. Gimana? Oke, kalau dari PPT-nya udah cukup ya, itu aja sih yang aku siapin PPT-nya. Nah untuk teman-teman ada nggak yang ingin ditanyain terkait soal yang bingung gitu? Mungkin bisa kita pecahin sama-sama. Atau terkait segmen pemilihan, struktur pemilihan, boleh ditanyain. Baik teman-teman, ada yang punya soal nggak nih?
Oke, mungkin kita lihat tugas waktu pertemuan 7 aja ya. Nah, jadi kalau di kelas kami dulu itu setiap pertemuan bakal ada tugas, sama juga kayak mungkin kalian ya. Jadi di tugasnya itu ada beberapa latihan. Yang pertama, sebuah program mempunyai menu sebagai berikut. Jadi menunya ada 1 baca data, kemudian 2 cetak data, 3 ubah data, 4 hapus data, 5 keluar program. Buatlah algoritma dan program Pascal yang mencetak menu tersebut dan untuk membaca nomor pilihan menu tersebut. Untuk nomor yang dipilih, tuliskan pesan seperti berikut. Anda memilih nomor yang dalam hal ini adalah nomor yang dipilih oleh user. Ini kira-kira pakai apa? Ya, udah jelas ya. Ini pakai struktur case. Kemudian simulasikan sebuah kalkulator sederhana untuk melakukan operasi aritmatika sebagai berikut. Dibaca operan 1. Silahkan. Enggak. Misalkan bila dibaca 8 plus 7 maka hasilnya 15 yaitu 8 plus 7. Bila dibaca 6 kali 5 maka hasilnya 30 yaitu 6 kali 5. Maksudnya dia mau operasi apa yang dilakukan. Jadi inputannya kayak kalkulator gitu. Masukkan angka 8 terus kemudian masukkan operasinya apa, tambah kurang kali bagi, kemudian dibagi berapa ditambah berapa. Biar untuk menghemat waktu daripada kita nulis lagi, sini aku udah ada jawaban. Ini untuk yang A ya. Algoritma pilih menu. Ini aku pakai pseudocode algoritmanya. Kalau pseudocode tulisannya kayak deklarasi, deskripsi, masih kayak gitu-gitu. Kalau yang B ini programnya ya. Oh, program dari pilih menu tadi kayak gini. Kalau go to XY ini biar dia rapi aja gitu. Nah, untuk program kalkulator tadi nih. Jadi program kalkulator tadi meminta user memasukkan angka pertama, kemudian operasinya apa, kemudian angka kedua. Jadi aku di sini ada write, silakan masukkan angka pertama, readline A1. Nah, kayak gini nih, aku biasanya bikin singkatan-singkatan aja nih. Baru dikasih komentar, A1 angka pertama, A2 angka kedua, H hasil, OP operator, kayak gitu-gitu. Biar yang baca juga ngerti A1 apa, OP itu apa gitu. Kemudian silakan masukkan operannya. Operannya aku batasin plus, minus, kali, bagi. Jadi usernya masukin ini readline OP. Kemudian lagi masukkan yang ketiga, silakan masukkan angka kedua, readline A2. Nah, ketika OP-nya ini kan dia kebacanya apa karakter ya, karena bisa karakter bisa pakai string. Nah, baru di sini apa itu aku bikin case of. Jadi kalau dia masukin plus maka operasinya ini, kalau dia masukin operasinya ini, kalau dia masukin kali operasinya ini, kemudian kalau dia masukin bagi operasinya ini. Nah, kalau dia masukin operator di luar sana, maka aku cakupin lagi nih di else-nya. Maka kalau dia masukin selain tambah kurang kali bagi, maka dia bakal keluar output operator tidak tersedia. Tekan enter untuk melanjutkan readline. Exit. And kemudian karena ini else-nya ya, baru ditutup case of, else, and. Karena kalau case itu perlu and ya. Kemudian ini baru ditulis outputnya. A1, tadi misalkan kita masukkan 8, kemudian OP A2 sama dengan H.
nol nol, maksudnya spasinya nol, kemudian pembulatannya juga nol. Artinya dia bilangan, bukan, nggak ada bilangan di belakang komanya. Terserah sih ini nanti berapapun. Oh ya, di sini mungkin ada yang belum belum dapat karena kemarin kan sistemnya breakout room. Jadi kalau mau apa namanya? Mau membulatkan bilangan real, itu kalian kasih aja titik dua, kemudian spasi di komanya itu ada mau berapa, kemudian titik dua lagi ada mau berapa angka di komanya. Kalau di sini artinya spasi di depan komanya itu ada nol, kemudian angka di belakang komanya ada nol. Artinya nanti dia angka di depan komanya bakal muncul mepet, nggak ada spasinya gitu. Kemudian kalau titik 20-nya berarti dia nggak ada angka di belakang koma ya. Jadi bilangannya bilangan bulat. Ini untuk pembulatan bagian. Jadi kalian nggak munculnya langsung kayak angkanya 00000 gitu. Nolnya banyak. Kalau ini yang kalian kemarin ya, udah ada. Ahad sampai Sabtu. Untuk case off. Itu pertemuan 7. Coba kita lihat tugas pertemuan 6. Buatlah program dari flowchart contoh 4 pertemuan 6. Oke, itu flowchart di depan nanti. Modifikasi flowchart dan program latihan 2 tugas pertemuan 5 untuk kasus bulan kemarin dari bulan Januari adalah bulan Desember dan bulan depan dari bulan Desember adalah bulan Januari. Oke. Kemudian buatlah flowchart dan program untuk menghitung biaya menginap. Oh, ini saya kemarin apa flowchartnya. Ini jumlah hari kunjungannya. Kita lihat jawabannya. Ini program biaya sewa film. Dikasih syarat-syarat lagi tipe apa pengunjung ya, kemudian lama sewa ini flowchart program nama bulan. Oh ya, jadi sebenarnya di apa tugas yang latihan 2 ini itu dia mau apa kayak yang aku jelasin tadi di enumerator, tipe data enumerated. Jadi di sana diminta suksesor sama predecesornya. Kecuali kalau dia Januari kan predecesornya nggak ada tuh, karena kita listnya mulai Januari kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah sedangkan untuk Januari itu dia nggak ada predecesornya, jadi kita harus definisiin sendiri. Nah kita kalau di sini aku cek dulu apakah bulan ini Januari. Kalau dia Januari maka langsung ditulis outputnya sendiri, yaitu bulan kemarin Desember, kemudian bulan depannya Februari. Kalau dia bukan Januari, baru dicek lagi apakah dia Desember, karena yang khusus dari program enumerated itu yaitu yang awal sama yang ujungnya kan. Kalau yang awal itu nggak ada predecesornya, kalau yang ujungnya itu nggak ada suksesornya. Jadi aku cek Januari sama Desembernya. Nah, untuk yang Desembernya aku cek lagi apakah dia Desember. Kalau dia Desember maka langsung keluar outputnya. Bulan kemarin November, bulan depannya Januari. Nah, kalau bukan berarti kalau ini false, kemudian ini false, berarti bukan Januari, bukan Desember. Berarti bulannya dari Februari sampai November kan jawabannya. Nah, kalau bulan-bulan itu dia punya suksesor sama predecesornya. Jadi silakan langsung aja tulis bulan kemarin adalah predecessor dari bulan ini, kemudian bulan depan adalah suksesor dari bulan ini. Jadi kita nggak harus bikin Januari Desember gitu, Januari Februari Maret April sampai Desember gitu outputnya kayak gitu. Jadi kalian ini juga bisa pakai apa nih, bisa pakai if,
Bisa pakai case off juga. Jadi kalau case off dia apakah Januari, berarti nanti ada listnya itu Januari, Desember, kemudian else. Kalau Januari outputnya ini, Desember outputnya ini, else baru outputnya ini. Itu pakai case off bisa, pakai if juga bisa. Jadi pandai-pandai kalian aja yang milihnya gimana. Kalau ini aku pakainya if else lagi. Nanti if-nya cek Januari apa bukan, terus kalau dia Desember atau bukan juga, kalau dia bukan juga Januari bukan Desember, maka dia yang paling ujung ini keluar. Oh ya, kalau yang ditanya 2 bulan setelahnya, berarti kalau 2 bulan setelahnya itu bisa kalian bikin kayak gini, misalkan apa namanya 2 kali proses gitu. Jadi misalkan bulan depannya itu adalah suksesornya dari bulan ini, maka 2 bulan ke depan adalah suksesor dari bulan depan. Jadi 2 kali proses gitu. Kayak gini. Jadi kalian tulis dulu bulan depannya, kemudian 2 bulan ke depan adalah suksesor dari bulan depan, gitu kan. Berarti kalau gini ada empat kasus khusus lagi nih. Januari, Februari, November, Desember. Karena yang Februari itu nggak ada 2 bulan sebelumnya kan. Oh ini direct message ya. Kalau yang bingung pertanyaannya tadi nih. Kalau yang ditanya 2 bulan setelahnya itu gimana kak? Ya kayak gini ya jawabannya. Jadi dicari dulu bulan depannya apa, yaitu bulan depannya itu suksesor dari bulan ini. 2 bulan kemudian adalah suksesor dari bulan depan, kayak gitu. Kalau kasusnya masih bulan, maka ada 4 kasus khusus nih. Januari, Februari, November, Desember. Karena yang Februari itu nggak punya 2 bulan sebelumnya, kalau November itu nggak punya 2 bulan setelahnya. Kalau di enumerated-nya. Jadi kita perlu identifikasi sendiri 2 bulan dari November adalah Desember dan Januari. Itu. Oke, sisa 5 menit lagi ya ke 17.15. Mungkin ini sedikit tips ya untuk menjawab soal UTS besok. Jadi karena bapaknya udah bilang kemarin kalau nggak bakal pilihan ganda yang pertama. Berarti kalian harus menyiapkan apapun yang kalian punya, karena kalau pilihan ganda kan masih bisa milih tuh, kalau nggak tahu apa-apa pun bisa cap cicuk lah ya. Jadi ini nggak bisa nih. Jadi kalian harus menyiapkan apa yang perlu kalian siapkan untuk DDP. Nggak bisa cap cicuk, nggak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau pasrah itu kosong isiannya, nggak tahu mau ditulis apa. Terus kalau yang kedua, dia soalnya itu kata bapak nggak ngoding, nggak bikin program. Itu 2 minggu yang lalu ya pernyataannya. Nggak tahu ya selama 2 minggu ini ada diskusi sama Pak Yunarso atau enggak terkait terkait soalnya. Semoga aja nggak ada ngoding, karena ngoding itu menguras waktu dan tenaga juga, karena bakal muncul error di tengah jalan, itu bikin pak juga. Jadi semoga nggak ngoding ya. Karena kebanyakan gitu tuh teman-teman kemarin waktu TS sama UASnya ada yang nggak jalan. Tapi tetap dikumpul aja kode yang udah jadi walaupun error. Ibunya tetap kasih nilai. Terus karena ini kemungkinan nggak ngoding, maka kemungkinan terakhir soalnya adalah kayak misalkan dikasih flowchart, kemudian kita bayangkan outputnya ketika A sekian, B sekian, outputnya berapa, kayak gitu. Kemudian bayangkan output yang dihasilkan dari flowchart ini. Bayangkan output dari program yang dihasilkan oleh program ini.
Soalnya kayak gitu prediksiku. Kemudian kemungkinan lagi soalnya adalah ditanya apakah program ini bisa jalan atau enggak, terus apakah dia error atau enggak. Kemudian jelaskan yang dimaksud dengan tipe data sekian. Tipe data integer, tipe data real, kemudian apa perbedaan tipe data integer, apa perbedaan tipe data real, kayak gitu-gitu soalnya. Kayak definisi-definisi yang ada di modul kalian itu ya kalian pahami betul-betul. Terus perbedaan if dan else, kemudian perbedaan case of, kalian betul-betul paham kapan ngudainya. Kalian jelasin aja kalau mau kalau if kayak gini, kalau case of itu ketika pilihannya banyak lebih dari 2 gitu. Lebih dari 2 dan operasinya itu gitu. Pasti. Kalau A pasti B gitu. Kalau lebih dari kurang dari, kemarin udah dijelasin, dia pakai if. Karena kalau case of itu dia agak jelek untuk suatu rentang angka, rentang nilai. Walaupun bisa ya, kemarin bisa pakai sub range ya kalau nggak salah, pakai titik-titik gitu. Jadi 1 titik-titik 100, artinya 1 sampai 100 dia sekian gitu. Itu bisa case of. Jadi silakan dibaca modul teorinya dan modul praktikumnya. Kayaknya kebanyakan modul teorinya sih yang keluar karena ini kan essay ya. Jadi essay harus banyak penjabaran dan yang banyak penjabaran itu di modul teori. Oh iya, untuk terkait PPT yang tahun kami itu kalian mau nggak tadi yang aku tampilin beberapa? Mungkin aku kasih drive aja ya untuk kalian belajar mungkin nanti habis terawih atau kapan ya. Karena waktunya ada 17.15 dan harapannya udah semoga nggak ada pertanyaan lagi ya karena kita udah mau siap-siap berbuka puasa bagi yang muslim dan juga bagi yang belum mandi silakan mandi ya. Oke, karena ada 17.15, terima kasih teman-teman udah hadir sore hari ini. Semangat buat besok UTS dasar-dasar pemrogramannya. Jangan sampai error, cukup programnya yang error, kalian jangan error ya. Oke. Terima kasih Kak. Kembaliin ke Jevi. Baik, terima kasih kepada Kak Rafinsa yang sudah menyempatkan waktu untuk KSM bersama kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada KSM hari ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka bagi yang Terima kasih Jeff. Azan tuh Jeff. Makasih banyak Kak. Oke, saya Makasih Kak. Kamu ngapain dada-dada, Net?